Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita kembali meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Menurut ulama, salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermakna pujian Allah kepadanya di hadapan para malaikatnya. Sedangkan salawatnya para malaikat kepada Nabi bermakna doanya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbanyaklah kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat ada malaikat yang memiliki 1000 tangan, dan setiap tangannya ada 1000 jari. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah gerangan malaikat itu wahai Jibril, dan apa tugasnya? Jibril alaihissalam menjawab, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung setiap tetes hujan yang turun dari langit ke bumi. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat,
apakah engkau tahu berapa hitungan dan jumlah air hujan yang turun sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini? Malaikat itu pun menjawab, wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi dari mulai diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai hari ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan hujan yang jatuh ke laut, ke darat, ke gunung, ke lembah, ke sungai, dan tempat-tempat lain yang tidak diketahui oleh manusia. Mendengar uraian malaikat itu, Rasulullah merasa takjub dan heran. Kemudian malaikat itu berkata lagi kepada beliau, Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, dan juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menghitung setiap tetes air hujan yang turun dari langit ke bumi, aku juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Apa kekurangan dan kelemahanmu, wahai malaikat? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersama-sama membaca solawat kepada engkau, maka saat itulah aku tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah pahala yang diberikan Allah kepada mereka yang berselawat kepada engkau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka ia banyak menyebut sesuatu yang dicintainya. Begitu pula ketika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membuktikannya dengan banyak menyebutnya, yakni dengan cara berselawat kepada beliau. As-salatu alayya nurun ala sirat. Dawuhnya Rasulullah, salawat kepadaku kelak akan menjadi cahaya di atas siratal mustaqim. Wa man shalla alayya yaumal jum'ah samanina marrah. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, ghafarallahu lahu dzunuba samanina aman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya orang itu selama 80 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang terlupa untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada suatu malam, laki-laki itu bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sama sekali tidak menoleh kepada laki-laki itu. Lalu laki-laki itu memanggil Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Nabi menjawab, tidak, aku tidak marah kepadamu. Lalu kenapa engkau berpaling dariku, wahai Rasulullah? Tanya laki-laki itu. Rasulullah menjawab, aku berpaling darimu karena aku tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin engkau tidak mengenalku, wahai Rasulullah? Padahal aku ini adalah umatmu. Bukankah engkau lebih mengenali umatmu daripada seorang ibu yang mengenali anak-anaknya? Lalu Nabi menjawab, itu memang benar, akan tetapi engkau tidak mengingatkanku kepadamu dengan cara membaca salawat kepadaku.
Rasulullah bersabda, wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim alayya. Ketahuilah, sesungguhnya pengetahuanku, pengenalanku kepada umatku tergantung kadar solawatnya kepadaku. Bila seseorang banyak membaca salawat kepada Nabi, maka Nabi akan lebih mengenali kita kelak di akhirat. Lanjut cerita, laki-laki itu kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian ia mengharuskan kepada dirinya sendiri untuk membaca salawat kepada Nabi sebanyak 100 kali setiap hari. Dan pada akhirnya laki-laki itu kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, sekarang aku telah mengenalimu dan engkau berhak untuk mendapatkan syafaatku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan kita. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan berbuatlah yang terbaik dalam kehidupan kita, yang sekiranya bila Rasulullah melihat kita, beliau tersenyum dan bangga kepada kita, bukan malah sebaliknya membuat beliau sedih dan kecewa dengan melihat umatnya melakukan perbuatan maksiat yang menyimpang dari ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Amin amin ya mujibas sailin. Inna sanal kalam wa bayanan nizam kalamullahil malikil allam dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najadat taibin. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ah wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر